Hai, selamat datang di pelajaran fisika pada hari ini. Hari ini kita masih belajar secara daring ya. Nonton videonya sampai selesai, jangan di skip. Hari ini kita bahas materi tentang hukum Hooke pada benda elastis. Hal pertama yang kita bahas yaitu mengenai hukum Hooke. Pada tahun 1678, Robert Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpang benda dari titik seimbangnya. Tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Untuk jelasnya, perhatikan gambar pegas berikut. Ketika pegas tidak diberikan beban, maka pegas berada di titik seimbang. Nah, jika pada pegas diberi beban sebesar F, maka pegas akan bertambah panjang sejauh X. Dan jika gaya diperbesar menjadi 2 kalinya atau 2X, maka pertambahan panjang pegas juga akan bertambah 2 kali, yaitu menjadi 2X. Sehingga hubungan antara F dan pertambahan panjang pegas delta S disebut linier. Jika digambarkan pada grafik, akan terlihat pada gambar berikut. Jika gayanya F, maka pertambahan panjangnya X. Lihat garisnya ya. Jika gayanya 2F, maka pertambahan panjangnya 2X. Jika gayanya 3F, maka pertambahan panjangnya menjadi 3X. Nah, apabila itu dihubungkan, titik-titiknya akan membentuk namanya garis lurus atau garis linier. Jadi secara matematis itu dirumuskan menjadi F sama dengan min K kali delta X, di mana F itu adalah gaya, satuannya itu adalah Newton, K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Nah, tanda minus pada hukum Hooke itu bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas itu selalu berlawanan arah dengan simpangan pegas. Konstanta pegas atau K itu menyatakan ukuran kekakuan pegas pada pegas yang kaku akan memiliki nilai K yang besar. Sedangkan pegas yang lunak akan memiliki nilai K yang kecil. Gampang kan? Yang kedua, kita lanjut pada materi energi potensial pegas. Perhatikan ilustrasi berikut. Per yang ditekan itu akan mengalami perubahan panjang delta X, dan ketika dilepas, per akan kembali ke bentuk semula sehingga dapat menggerakkan kelereng. Nah, per yang ditekan itu akan mengalami perubahan panjang sehingga memiliki energi potensial pegas, kemudian energi itu dapat diubah menjadi energi kinetik untuk menggerakkan kelereng. Untuk meregangkan pegas memerlukan usaha. Usaha pada pegas itu merupakan energi potensial pegas. Pada grafik hubungan gaya F terhadap pertambahan panjang delta X, maka usaha atau energi potensial adalah luas daerah di bawah kurva. Perhatikan gambar. Nah, luas daerah di bawah kurva itu berbentuk segitiga dengan alasnya delta X dan F-nya itu adalah K kali delta X. Nah, jika kita hitung luasnya, maka luas segitiga itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi sepertiga delta X K kali delta X. Seperti itu, tinggal masukkan saja sehingga energi potensialnya itu kita dapat 1/2 kali K kali delta X kuadrat, di mana EP energi potensial pegas Joule, K konstanta pegas Newton per meter, dan delta X itu adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ke contoh soal. Diketahui sebuah pegas itu memiliki beban 3 kg dan digantung secara vertikal pada sebuah statif. Jika pegas tersebut bertambah panjang 5 cm, maka perubahan energi potensial pegas benda tersebut adalah, diketahui gaya gravitasinya atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Terus dulu diketahuinya, M-nya itu 3 kg, delta X-nya 5 cm, ubah ke meter dibagi 100 berarti 0,05 meter. G-nya itu berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan EP-nya. Kita gunakan rumusnya, EP sama dengan
1/2 K kali delta X kuadrat. Nah, delta X-nya sudah nih diketahui, tapi K-nya tidak kan? Kita cari dulu K, gunakan rumus hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X, di mana F, masih ingat rumusnya untuk cari F yaitu M kali G, sama dengan K, delta X-nya masukkan 0,05. M-nya kan di soal, kan kita sudah tahu tuh nilainya berapa, tinggal masukkan aja. 3 kali 10 sama dengan K kali 0,05. 3 kali 10 berapa? 30. 30 sama dengan 0,05 K, berarti K sama dengan 30 dibagi dengan 0,05 sama dengan 600 Newton per meter. Dapat K-nya tinggal masukkan. EP sama dengan 1/2 600 dikali 0,05 kuadrat. 600 bagi 2 kan 300. 0,05 kuadrat 0,0025. Jadi kalau dikali hasilnya adalah 0,75 Joule. Mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke hukum Hooke pada susunan pegas. Susunan pegas kemudian itu diberikan beban. Nah, sehingga sistem pegas itu akan mengalami gaya tarik. Gaya tarik yang dialami tiap pegas itu sama besarnya. Sehingga ditulislah F sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, ternyata pada saat itu gaya ditarik mengalami namanya pertambahan panjang. Sehingga delta X1 dan delta X2 membentuk namanya delta X total. Nah, delta X total ini tinggal ditambahkan saja, yaitu delta X1 ditambah dengan delta X2. Masih ingat persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Sehingga untuk mencari delta X totalnya kita ubah rumusnya menjadi F per K total sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2. Karena ingat F itu sama semua, tinggal kita coret saja. Menjadilah dia 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Sehingga secara umum dirumuskan persamaannya yaitu 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 ditambah dengan 1 per Kn. Nah, ini tergantung dari bentuk pegasnya. Kalau dalam soal pegasnya 2 sampai K2, kalau sampai 5 ya sampailah 1 per K5. Kita lanjut ke rangkaian pegas pada paralel. Nah, ketika susunan pegasnya itu dibuat secara paralel dan diberikan beban dan pasti ada gayanya. Gayanya itu ada F1 dan F2. Nah, ada pertambahan panjangnya. Kalau pegas paralelnya itu pertambahan panjang itu sama, berarti delta X total itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Untuk mencari gaya total itu tinggal kita tambahkan, yaitu F1 ditambah dengan F2. Ya, sesuai dengan persamaan hukum Hooke, tinggal kita turunkan saja rumusnya. F total itu kita tuliskan rumusnya itu sama dengan K total kali delta X total sama dengan K1 kali delta X1 tambah K2 kali delta X2. Nah, karena delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, tinggal kita coretkan saja sehingga menjadi K total sama dengan K1 tambah K2. Secara umum rumusnya seperti itu ya, bisa diperhatikan. Kita lanjut ke dalam bentuk contoh soal. 3 buah pegas identik dengan konstanta gaya 300 Newton per meter disusun seperti pada gambar. Jika pegas diberi beban bermassa 6 kg, hitunglah konstanta pengganti pegas total. Perhatikan gambar K1, K2, dan K3 dan ada bebannya, yaitu beratnya 6 kg. Ya, pada gambar langkah pertama kita buat dulu. Nah, gambar tersebut kan K1, K2 secara paralel. Nah, kalau itu sudah kita ketemu secara paralel, kita tinggal carikan aja K penggantinya. Berarti K paralel sama dengan K1 tambah K2, tinggal masukkan nilainya. 300 tambah 300, berarti K paralel itu sama dengan 600 Newton per meter. Gabungan K1 dan K2 itu diserikan dengan K3, sehingga untuk mencari K total itu sama dengan 1 per K paralel ditambah dengan 1 per K3. Tinggal kita masukkan nilainya saja masing-masing. Berarti 1 per K total sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 300. Samakan penyebutnya di bawah, berarti hasilnya 1 per K total sama dengan 3 per 600.
Terus untuk mencari K total itu tinggal kita balik saja. Berarti 600 dibagi dengan 3 itu sama dengan 200 Newton per meter. Gampang kan? Setelah materi dan contoh soal itu dijelaskan, silakan anak-anak kerjakan latihan soal berikut ini dan hasilnya nanti itu dikumpul di Google Classroom. Selamat mengerjakan semuanya. Mungkin itu aja materi pada hari ini. Semoga bermanfaat ya video pembelajarannya. Dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan.